Ini coba ramaikan video ini. Kalau misalkan ramai, nanti saya lanjutkan ke laporan laba ruginya seperti apa. Cost structure simulation. Cost structure simulation itu adalah struktur biaya ya, struktur biaya. Salah satu komponen untuk menentukan berapa sih harga jualnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan simulasi salah satu contoh bagaimana kita menghitung cost structure. Ya, ini simulasinya itu produknya itu keripik pisang. Ya, keripik pisang kemudian dengan kapasitas 10 kg per hari dan saya asumsikan perharinya itu bisa menggunakan jasa 2 orang pegawai. Itu ya. Ini dalam kasus ini ya, dalam kasus cost structure keripik pisang yang ada di sini. Bisa jadi mungkin nanti Anda mungkin butuh 3 orang, 4 orang ya silakan saja ya. Nah, kemudian kita breakdown dulu. Breakdown dulu di sini ya. Breakdown biaya yang akan muncul kira-kira apa saja. Ya, kita breakdown. Yang pertama, ini ada bahan baku. Yang kedua biaya pegawai, yang ketiga lain-lain atau overhead. Overhead itu istilah di dalam dunia manufaktur ya. Itu menunjukkan biaya-biaya yang kecil yang mungkin akan keluar ya di samping biaya-biaya yang utama. Biaya utama itu ya biaya bahan baku, biaya pegawai. Selainnya itu biasanya overhead, misalkan listrik ya, kemudian ada tagihan-tagihan yang lain yang tiba-tiba muncul itu overhead. Itu ya. Kalau sudah paham di situ, kita lanjut. Ini saya breakdown ya. Misalkan untuk bahan baku itu ada pisang ya, ada tepung terigu, minyak goreng, gas LPG, gula, garam, kemasan. Biaya pegawai tadi sudah saya sampaikan ini sekitar 2 orang dan overhead ya kurang lebih seperti ini biayanya ya. Nah, lanjut ya, lanjut. Sekarang ke berapa rupiah? Berapa rupiah tadi di sini ya? Biaya bahan baku saya turunkan ke sini ya. Biaya bahan baku dan kemasan saya turunkan ke sini ya. Nah, ini ada HPP dan bahan kemasan kurang lebih seperti ini ya simulasinya. Untuk membuat 10 kilo perlu 2 pisang tandan harganya segini, perlu tepung terigu 5 kilo harganya segini, minyak goreng harganya 100.000, garam gula itu 60.000, garam 1 kilo 15.000 dan lain-lain ke sini ya. Dengan total HPP produksi ya, HPP produksi bukan HPP penjualan ya. Itu HPP produksinya 477.000. Kemudian langsung sekarang ke pegawai ya. Karena di sini ada biaya pegawai, itu saya menggunakan 2 orang, ya masing-masing orang itu 150.000 per harinya, dengan total ya berarti 300.000 untuk biaya pegawai saja, ya. Kemudian overhead di sini saya cantumkan cuma biaya listrik aja yang perlu, itu sekitar 50.000, ya. Kalau misalkan di total HPP penjualan ya, HPP penjualan untuk 10 kilo, ya 10 kilo itu 827.000. Jadi per hari Anda memerlukan modal 870.000 untuk membuat 10 kilo keripik pisang. Lalu berapa per kilonya? Ya per kilonya tinggal dibagi aja 10, hasilnya adalah 82.700. Kemudian dari HPP ini sekarang kan Anda udah tahu nih bahwa HPP-nya itu 82.700. Berarti Anda harus menjual keripik pisang tersebut di atas HPP dong, ya kan? Ya udah, Anda kemudian melakukan market research, benchmarking, ya kan, dengan produk keripik pisang lain, ya misalkan di Shopee itu ternyata orang-orang pada jual itu sekitar 110.000, 120.000. Oke lah, karena keripik pisang ini punya Anda ini punya keistimewaan tertentu, rasanya mungkin lebih enak, ya kan, lebih crunchy, ya kan. Kemudian Anda jual per kilonya itu ternyata 125.000. No problem, silahkan aja, bebas, ya kan. Nah, kalau misalkan kita hitung-hitung, ya kan, per hari ya berarti nanti Anda dapat 125.000 kali, ya kan, 125.000 ini dikali berapa kali 10 kilo, ya kan, kali 10 kilo, gitu. Kali 10 kilo. Nah, itulah kemudian nanti income, ya, omset Anda. Omset ya, belum profit, itu omset Anda, ya, omset Anda. Kemudian bagaimana nanti apakah profit atau tidak? Tentu kita harus hitung. Harus hitung. Di sini ada laporan laba ruginya, tapi ya kan saya hanya akan menjelaskan laporan laba rugi dari cost structure yang ada ini. Kalau misalkan video ini rame saja, ya. Ini coba ramaikan video ini. Kalau misalkan rame, nanti saya lanjutkan ke laporan laba ruginya seperti apa.
supaya Anda paham ya. Nanti setelah laba rugi ada cash flow-nya dan lain sebagainya, ada lanjutannya nanti. Tapi coba Anda komen dulu di sini ya kan, komen paham atau tidak dengan cost structure ini, dan perlu atau tidak saya melanjutkan untuk bikin konten yang laporan laba rugi ini. Itu ya, silakan komen. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe. Cost structure ini perlu, apalagi kalau misalkan Anda itu misalkan nanti arah dari bisnis Anda itu Anda membuat produk. Maka perlu ada cost structure ini. Saya berikan cost structure simulation yang sangat sederhana. Ya, kalau misalkan sudah di pabrik itu nanti lebih ribet lagi, lebih rumit lagi. Tapi kalau misalkan Anda paham di yang sederhana ini, ya kan nanti yang lebih rumit lagi akan jauh lebih mudah untuk memahaminya. Oke? Ya, sekali lagi jangan lupa subscribe.